mengutamakan bagaimana petani ini punya pasar yang pasti tadi. Jadi 3 kepastian itu sebetulnya yang merupakan kelebihan dari kami. Kita selalu memastikan apapun produknya, dimanapun dia berada gitu. Kepastian pasar itu, kepastian pasar, kepastian harga, dan kepastian pembayaran itu yang utama harus kita dapatkan. Baik, lalu sebetulnya dari segi kualitas dan kuantitas yang masih sesuai pasar juga yang tentu sesuai SOP ya Ibu. Sebetulnya bisa dijelaskan sejauh apa para petani ini bisa menerima apa yang dikonsepkan oleh Raja Tani dan Mas Group? Karena kan tadi Ibu bilang bahwa menentukan lahannya nih tarik mundur, terus berapa petani yang terlibat, daratan yang mana yang diperlukan dan lain sebagainya. Mereka memahami langsung kan, dan seperti yang Ibu tadi bilang bahwa para petani itu sebetulnya pintar gitu ya Bu. Betul. Saya rasa semua petani di Indonesia ketika diberikan pasar yang pasti, kamu nanam A ya, pasti saya beli dengan harga sekian. Boleh dibayangkan apakah mereka akan tidak mau ikut saya? Pastinya semua pasti ikut kan. Karena selama ini yang mereka tanam, mungkin ada beberapa program juga yang dilakukan pemerintah maupun swasta, harus menanam A, B, C dengan kualitas seperti itu. Kalau dia masih bingung, iya, saya bisa bikin kayak gini dengan kualitas seperti ini. Terus nanti siapa yang beli? Kan juga nggak akan ikut. Mendingan udahlah. Saya dari dulu, dari kakek saya, bapak saya, sekarang saya tetap bisa hidup kok. Gitu, dengan begini aja cukup. Dan dibeli kok dengan mau kualitas bagus, jelek, tetap dibelinya segitu. Karena semua kan masih tergantung dengan tengkulak ataupun pasar-pasar yang sudah itu. Semakin menarik, kita nanti akan berbicara mengenai bagaimana rencana ekspansi dan strategi usai jeda Ibu. Anda pemirsa tetap di Corporate Insight, kami akan segera kembali. Kalau dari kacamata pengusaha itu seperti apa sih? Sebetulnya cukup nggak sih Bu produksi daging di dalam negeri ini? Ya, untuk saat ini mungkin nggak cukup ya. Nggak cukup. Tapi potensi untuk bisa lebih baik, lebih banyak sangat besar. Karena Indonesia ini kan luas. Banyak juga lahan-lahan yang masih kosong. Ya, mungkin sistemnya saja yang harus diperbaiki. Ya, dan mungkin dengan melibatkan swasta, membagi beban kepada banyak pihak itu akan lebih efektif. Optimis Ibu terkait rencana ini swasembada daging ini, karena memang harga daging juga kadang naik turun, apalagi menjelang hari-hari besar, hari-hari raya begitu. Betul. Saya sih sangat optimis ya. Kembali lagi itu sebetulnya kalau hari ini kan banyak juga peternak sapi kita itu masih mengandalkan alam saja. Artinya mereka tidak menetapkan seperti dia memelihara ayam yang tinggal kasih makan saja. Tapi dia pagi harus tiap hari itu harus ngarit ngambil rumput gitu. Ya, padahal itu sebetulnya sudah bisa dipola. Artinya kelompok itu bisa membagi antara siapa yang kelompok yang membuat pakan, dia menanam itu membuat pakan, dan siapa yang membesarkan gitu. Sebetulnya klasterisasi saja sih. Klasterisasi. Menarik sekali tentang swasembada daging, dan kita tentu tidak sabar ya Bu menunggu bahwa kita nggak perlu lagi impor dengan harga yang tentu nanti terjangkau oleh para konsumen seperti saya, seperti ke kita semua bersama. Terkait tantangan Ibu, sebetulnya tantangan selain tadi iklim yang seperti mention, apa sih Bu yang dihadapi dari Mas Group ini secara keseluruhan, secara umum dulu, nanti kita akan elaborasi. Iya. Kalau tantangan banyak ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan itu tidak bisa dipisahkan. Bergandengan ya Bu. Bergandengan. Artinya ketahanan pangan kita capai, kemiskinan juga kita perbaiki. Karena saya di bidang pertanian, tentunya saya harus menyeimbangkan bagaimana peningkatan produktivitas produksi pangan bisa dilakukan lebih baik. Tapi komoditas lainnya juga mempunyai pasar yang pasti, mempunyai penghasilan yang pasti, sehingga dengan peningkatan kesejahteraan mereka, meningkatkan pendapatan mereka, otomatis dia bisa beli hasil pangan yang sudah diproduksi. Kalau sekarang petani yang lain, produksi yang lain tidak juga ditingkatkan hasilnya, tidak juga dipastikan pasarnya, bagaimana bisa mereka membeli hasil pangan yang dihasilkan? Ya, berarti kan itu sangat erat sekali kaitannya, tidak bisa juga dipisahkan. Sekarang semuanya orang berlomba-lomba menanam padi gitu kan. Sedangkan yang lain-lainnya tidak diperhatikan juga gitu. Karena kita nggak cuma makan nasi ya Bu. Betul, yang lainnya juga. Dan artinya untuk membeli nasi kan perlu uang. Itu yang harus kita perbaiki juga. Hal-hal menarik karena memang banyak sekali program pemerintahan. Dahulu kan kita sangat gencar dengan program 4 Sehat 5 Sempurna begitu ya Bu. Dari Badan Pangan Nasional juga ada B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman dan lain sebagainya. Sebetulnya dari kampanye-kampanye seperti Ibu
seperti itu, Ibu melihatnya bahwa Indonesia ini sebetulnya nggak terpaku harus makan nasi kan ya, Bu? Oh, sangat tidak. Justru saya lebih condong ya, artinya kenapa juga tidak dilakukan bahwa kita mengembalikan kebiasaan kita di masa lalu ya. Karena bagaimanapun karbohidrat selain beras ini lebih sehat, betul tidak? Lebih sehat ya. Yang tadinya Papua ini makannya gandum, semua sehat semua. Kenapa sekarang harus dipaksakan jadi beras? Iya kan? Terus kita yang biasanya makan singkong juga dipaksakan jadi beras. Dimana kita nyari roti juga roti gandum dan belum tentu itu 100% gandum ya, Bu? Betul, betul. Menarik sekali hal ini. Terkait tantangan-tantangan sebetulnya yang melibatkan juga teknologi, proses kegiatan agrobisnis. Hal itu juga apa tantangan ataukah tidak? Karena memang tadi lebih fokus teknologi Ibu itu lebih dimonitoring ya, Bu. Terbantukah dan sebetulnya apa di link dengan para market di luar sana atau pasar ekspornya itu juga terkendala teknologi kah, Ibu? Sebetulnya kalau sekarang ini saya memang harus merapihkan dulu yang di hulunya dulu. Di hulunya dulu. Mungkin ke depan juga pastinya akan melingkan itu ke pasar, tetap pasti. Tapi selama ini karena pasar kami memang pasar-pasar yang lumayan besar dan itu sudah dipastikan semua spek dan jumlahnya. Jadi mungkin itu yang kenapa kami dibikin itu di belakangan saja. Jadi yang utama adalah bagaimana memastikan mereka, saya bisa memantau mereka dengan sekian banyak dan beberapa daerah yang sangat jauh, bahwa mereka melakukan SOP dengan benar. Itu dulu. Nah terkait pembiayaan dan dari sisi SDM, kesulitankah Ibu untuk menemukan petani yang tepat dan cocok? Karena memang tadi sistemnya adalah kemitraan. Apakah pembiayaan juga memudahkan, kemitraan maksud saya, memudahkan dari proses pembiayaan dan lain sebagainya? Sangat memudahkan ya. Sebetulnya kalau kami memang sudah melakukan program itu, artinya berkolaborasi dengan berbagai pihak yang membiayai petani, tapi dengan jaminan adalah kepastian pasar. Artinya begini, kenapa hari ini petani itu tidak bankable? Karena petani satu nggak punya jaminan. Yang kedua, jaminan bukan hanya jaminan di aset ya, tapi jaminan bahwa produksi yang mereka hasilkan akan terjual. Yang kedua adalah jangankan jaminan yang lain-lain, kartu nikah pun biasanya nggak ada juga gitu. Artinya, itulah yang kami linkkan. Kami memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan dengan jaminan bahwa kami adalah off-takernya. Jadi jaminan pembayarnya pasti. Menarik, dan kita akan kembali usai jeda. Ibu Anne dan pemirsa tetap bersama kami di Corporate Insight dan kami akan segera kembali usai jeda. BNI Investor Daily Summit 2024, the largest investment forum in Indonesia. Insight-insightnya begitu ya, bagaimana sebetulnya industri pertanian atau bisnis pertanian ini menarik, bagaimana Ibu juga 80% ke ekspor dan 20% sisanya di domestik. Lalu sebetulnya persaingan di industri agro yang berbasis teknologi digital kan juga sekarang cukup tinggi ya Ibu ya. Bagaimana strategi PT MAS ini menjaga daya saing seperti ini? Ya, kalau kami sebetulnya sudah mulai memasuki era digital juga, karena bagaimanapun dunia ini berkembang, semakin canggih, nggak mungkin juga kita meninggalkan itu. Cuman mungkin yang berbeda adalah ketika semua orang berlomba-lomba untuk membuat aplikasi menjual retail, gitu kan. Mungkin kami belum tertarik ke situ lah. Saya lebih digitalisasi yang kami sedang kembangkan adalah bagaimana kita punya data tentang pertanian yang kami bina. Artinya dengan digitalisasi ini kita bisa tahu mereka hari ini menanam apa gitu kan, dan kita bisa juga melihat sejauh mana mereka bisa lebih ke monitoring kah, Bu? Lebih ke monitoring, lebih ke monitoring, lebih ke data-data yang memang lebih ke hulunya, memastikan itu. Menarik sekali lah. Tadi sebetulnya ada satu yang belum saya tanyakan terkait berapa besar sih persentase keuntungan Ibu yang didapatkan oleh perusahaan nih per tahun. Semester 1 kita sudah lewat, sekarang masuk semester 2. Bagaimana keuntungannya, sudah achieve target sepertinya Ibu? Sebetulnya kalau bicara keuntungan tergantung dari produknya juga ya, tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Kalau keuntungan pasti ada, setiap usaha itu pasti ada keuntungan. Kalau bicara besar kecil relatif ya, manusia relatif gitu. Yang pasti pertanian ini sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan nih katanya. Mungkin berapa keuntungannya dari sudah memasuki bulan Oktober, sudah mencapai 90-100% atau secara target?
Ya mungkin dengan penambahan berbagai produk ya. Jadi kami kan tidak pernah diam di satu titik gitu. Artinya produk ini berkembang terus. Contoh sekarang yang lagi seru nih, mungkin dengar juga tentang kratom ya. Ya. Tentang kratom. Kami pun mengekspor kratom juga. Oke. Gitu. Luar biasa sekali. Ibu terkait bagaimana sebetulnya sedikit mengenai climate change. Kemarin kan banyak sekali perubahan-perubahan cuaca, begitu ya, iklim yang terjadi. Mengganggu proses ini Bu? Produksi dari hulunya ya Bu, tentu. Bagaimana? Ya, sebetulnya gini. Kalau cuaca dan lain-lain sebetulnya kan bisa dihindari ketika kita menggunakan metode yang baik dan SOP yang jelas gitu. Banyak yang bisa dilakukan lah. Kalau kita lihat di beberapa negara yang berhasil, misalnya kalau di kita ini kan kalau cabai itu setiap tahun pasti bermasalah, ya enggak? Selalu harganya tinggi tiba-tiba, terus kena penyakit dan lain-lain gitu. Itu kan karena di kita ini lebih banyak menggunakan pola oven peel. Jadi hama segala macam dengan perubahan cuaca ini sangat berpengaruh gitu. Tapi kalau kita menggunakan polanya greenhouse, semuanya menggunakan greenhouse itu pasti terjaga. Ya, artinya bisa direkayasa nih, cuacanya bisa kita rekayasa di dalam, bagaimana serangan hama juga kita bisa hindari dan lain-lain gitu. Nah, yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana tanaman-tanaman yang memerlukan penanganan dengan greenhouse ini bisa kita tangani semua. Oke, jadi itu solusinya memang sudah ada dan tidak perlu khawatir ketika sesuai dengan SOP dan metode yang pas begitu. Betul. Terkait rencana ekspansi perusahaan tahun ini, apa yang sudah dan sedang dilancanakan Bu? Ya, kebetulan kami sudah banyak mendapatkan kontrak-kontrak baru ya untuk sekarang. Dan ekspansi saya juga sudah mulai masuk, insya Allah mulai masuk kita ke budidaya untuk tembakau. Karena permintaan tembakau sangat besar. Tinggi ya Ibu? Sangat-sangat tinggi. Dan sebetulnya kita juga sudah mapping untuk pembinaan di 3.000 petani tembakau di Jawa Timur gitu. Saya sudah akan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan penerima tembakau tersebut juga, dan beberapa kan di sana juga ada agen-agen penerima tembakau, sehingga memastikan bahwa apa yang saya bina, apa yang saya lakukan itu akan diserap dengan baik. Nah, balik lagi ke jaminan pasar. Berarti udah tarik mundur ya Bu? Udah tarik mundur. Ya, artinya biasa. yang akan dilakukan Januari nanti, mulai Januari nanti adalah yang sudah termapping dan sudah pasti akan terjual. Dan sudah pasti akan terjual. Nah, kepastian-kepastiannya ini ya Ibu. Nah, terkait sebetulnya Mas Group ini kan melalui PT Raja Tani Agro Nusantara ini memiliki 2 toko buah premium nih Bu, di RSPL nih begitu ya, dan ada Radar Auri Jakarta, serta 43 lapak yaitu di Pasar Induk Kramat Jati dan pasar-pasar lainnya. Memang fokusnya di pasar-pasar tradisional dan toko buah premiumnya saja, atau seperti apa perkembangannya di outlet toko ini? Perkembangan di hari ini ya. Jadi sebetulnya yang tadi disebutkan itu pasca pandemi ya. Sebelum pandemi itu memang akhirnya kami tutup retail tersebut karena lockdown waktu itu kan. Karena lockdown. Nah, sebetulnya hikmahnya dari lockdown tersebut adalah inilah, saya banyak mendapatkan buyer-buyer besar dari luar, sehingga pasar yang tadi di dalam negeri saya alihkan semua keluar. Ya, bukan kita tidak memperhatikan bagaimana kita bisa mensuplai barang baik di dalam negeri, tapi kan dengan banyaknya impor yang masuk, saya berpikir bagaimana kita menyeimbangkan impor ini dengan ekspor yang keluar. Gitu. Nah, terkait bagaimana sebetulnya melalui PT Raja Tani Agro ini akan para petani binaan, hal ini tak lepas dari komitmen Raja Tani ya Bu ya, memiliki konsep pemberdayaan ekonomi seperti Bu tadi bilang, kalau ditanya saya tawarin gini pasti terjual, pasti semua ikut gitu ya, karena memang kepastiannya yang diinginkan. Nah, saat ini bisa dijelaskan total petani binaannya dan di wilayah mana saja sih Bu yang sudah diberdayakan, karena ini menyangkut terkait bagaimana Indonesia juga untuk sumber daya manusia yang bekerjanya sekarang semakin menurun begitu ya Ibu. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Kalau binaan kami hampir seluruh Indonesia ada, disesuaikan dengan produknya. Karena seperti mungkin saya kasih contoh, kayak misalnya kita punya salah satu kontrak durian misalnya. Kita bisa kontrak durian ke salah satu negara, misalnya Singapura. Ini perumpamaannya. Ke Singapura misalnya. Saya tidak mungkin membina di satu titik karena Indonesia ini agroklimatnya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Misalnya hari ini kita panennya di Banyumas, gitu kan, Banyumas. Besok panen
Sebetulnya Ibu Ana. Sebetulnya kan beberapa waktu terakhir pemerintah juga terus menghimbau gitu ya akselerasi hilirisasi untuk berbagai sektor. Bagaimana perkembangan hilirisasi di sektor agro? Karena Ibu sendiri dari perusahaan yang Ibu pimpin ini sudah melakukan dari hulu ke hilir dan itu juga sudah bergulir lama. Bagaimana Anda melihat hilirisasi di industri ini? Iya, hilirisasi kan menambah nilai ya, artinya menambah nilai dengan memproduksi gitu kan. Kami lebih ke sekarang ini bagaimana petani itu memanen dengan cara yang benar, mempacking dengan cara yang benar. Mungkin yang tadinya kami hanya targetnya adalah pasar-pasar becek di luar negeri, ke depan petani-petani yang sudah mulai pintar itu akan juga kami arahkan untuk bisa masuk ke pasar modern yang ada di luar. Tentunya ini akan memerlukan sebuah proses untuk hilirisasi yang lebih baik. Oke, luar biasa. Nah, Presiden Republik Indonesia kita juga mendorong untuk ekspor barang olahan ya Bu, ketimbang barang-barang mentah atau bagaimana dengan sektor agro? Sebetulnya apakah sudah direalisasikan? Apa saja kendalanya Bu? Karena memang kayak ekspor ubi ya sebetulnya ubinya ubi mentah begitu ya, dan itu memang karena dibutuhkan sebagai bahan baku di sana. Hal-hal seperti itu seperti apa Ibu melihatnya? Ya, sebetulnya mereka tidak menutup kemungkinan ya. Mereka mengambil kita dengan produk yang sudah jadi itu tidak menutup kemungkinan ketika kita bisa memproduksi sesuai dengan standarnya mereka. Nah, untuk saat ini saya sudah juga berkolaborasi tapi masih dalam tahap negosiasi lah gitu. Negosiasi dengan beberapa pihak. Ada juga BUMN yang kita kajak kerjasama juga untuk mewujudkan hilirisasi yang sesuai standar yang diperlukan oleh permintaan dari buyer. Kita akan satu lagi pertanyaan Ibu bahwa bagaimana sih sebagai pelaku usaha agroindustri yang ideal menurut kacamata Anda dan mungkin harapannya nanti setelah transisi pemerintahan sudah terjadi antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya, kalau menurut saya sih pertanian ini sangat luas ya. Saya hanya ingin mengajak para anak muda untuk segeralah ikut terjun di dalam dunia pertanian ini, bahwa pertanian ini sangat menjanjikan. Gitu. Dan kita akan pastikan, kita akan bersama-sama pastikan untuk apa yang kita tanam ini akan terjual dan itu yang akan menjadi daya tarik untuk anak-anak muda seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Kalau melihat ditanam besok, yang belinya sudah jelas, betul. Kepastian pasar, kepastian harga, dan kepastian pembayaran. Terima kasih Ibu Ana sudah memberikan insight atas industri agrobisnis. Terima kasih, selamat sukses dan sehat selalu pemirsa. Demikian tadi diskusi